Kenalkan, nama saya Zainuddin. Saya kuliah di Universitas Malahayati, Fakultas Hukum. Saya mengambil prodi Ilmu Hukum. Selamat datang buat teman-teman yang sudah menonton, di mana saya di sini akan menjelaskan bagaimana risiko dalam jual beli. Pasti teman-teman pernah melakukan jual beli dan juga melakukan transaksi kepada siapapun itu, dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih risiko dalam jual beli itu. Dalam risiko itu yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan mengenai peralihan risiko dalam jual beli. Dijelaskan di beberapa pasal, yaitu pasal yang menjelaskan risiko dalam jual beli itu termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1460 KUHP mengatur tentang risiko atas barang tertentu, yaitu risiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Dalam pasal 1461 KUHP mengatur tentang risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan, atau ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur. Sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan dalam pasal 1462 KUHP dijelaskan bahwa sejak semula risikonya sudah dibebankan kepada pembeli. Nah, nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi menurut hukum Islam ditanggung oleh pihak yang terjadi menurut hukum Islam tak mampu memenuhi akad lalai. Nah, sebenarnya hal ini tentu saja tidak pandang siapapun pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Nah, risiko tentu saja ada ganti rugi dari pihak yang lalai. Seorang penjual harus tetap menanggung sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Nah, ada permasalahan dalam bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460 dan 1462 KUHP, dan bagaimana sih analisis pasal 1460 dan 1462 KUHP tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam. Supaya lebih jelas perbedaan tentang penanggungan risiko dari masing-masing perjanjian timbal balik, maka perlu untuk mengutip pasal yang terkait dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1460 BW, menegaskan jika barang yang dijual itu suatu barang yang sudah ditentukan. Barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Apakah kira-kira adil pasal di atas? Seandainya barang yang hendak diserahkan ke pembeli, barang itu musnah di gudang penjual, atau barang tersebut disita karena penjual valid, rasanya tidak adil. Oleh karena itu teman-teman, maka pasal tersebut penting dilakukan penafsiran secara sistematis. Perlu diterapkan pasal 1474 BW sebagai ketentuan lebih lanjut yang menegaskan bahwa menyerahkan barang dan menanggungnya, dan berdasarkan pasal 1475 BW menegaskan penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa ditarik perihal risiko dalam perjanjian, nah, jual beli adalah bahwa selama barang belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli, maka resiko ada pada penjual. Dalam hal ini penjual masih merupakan pemilik sah barang tersebut. Kemudian ternyata SEMA nomor 3 tahun 1963 pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan yang lain untuk perkara beberapa metode penjual beli dalam tukar menukar itu masih adalah wilayah perjanjian tukar menukar. Nyatanya hal inilah oleh subjektifnya untuk dijadikan sebagai asas yang berlaku umum dalam perjanjian timbal balik secara tepat, bahwa risiko itu dipikulkan kepada pemiliknya, atau dengan kata lain dengan musnahnya barang dari salah satu pihak
pihak yang telah menyerahkan barang dapat menuntut kembali barang yang telah diserahkan. Selanjutnya, perjanjian sewa menyewa yakni diatur dalam pasal 1553 yang menegaskan jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Maksud dari pasal di atas adalah bahwa sejak awal perjanjian sewa menyewa itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir suatu perikatan. Oleh karenanya masing-masing pihak tidak ada yang dapat menuntut karena memang pada dasarnya tidak pernah lahir perikatan. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan, menerapkan bagaimana sih risiko itu dalam jual beli. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal risiko, maka dapat kita terapkan dalam bentuk perjanjian. Nah, baik perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik. Nah, teman-teman, pada perjanjian sepihak merupakan di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Misalkan A memberikan sebidang tanah kepada si B. Tanah itu direncanakan untuk diserahkan pada 30 Desember 2012. Namun sebelum sampai jatuh temponya, penyerahan tanah tersebut, dengan adanya penyerahan itu, yang terjadilah tanah itu musnah. Maka yang menanggung risikonya atas tanah demikian adalah B, penerimaan tanah dalam pasal 1237 BW. Nah, bagaimana dengan perjanjian timbal baliknya, teman-teman? Pada perjanjian timbal balik dapat diambil contoh pada perjanjian jual beli tukar menukar dan sewa menyewa. Suatu barang memiliki 3 ketentuan, yaitu yang pertama mengenai barang yang sudah ditentukan sejak saat pembelian risiko ada pada pembeli. Dalam pasal 1460 BW, pasal ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, dan ukuran. Dalam pasal 1461 risiko ada pada penjual hingga barang ditimbang. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan pasal 1462 BW, risiko adalah ada pada pembeli. Itu yang ketiga. Nah, kemudian beralih ke perjanjian tukar menukar. Perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1545 yang menegaskan apabila suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, perjanjian dianggap sebagai gugur dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberi.